Ibes kok. Hah? Apa? Wih, kali dong. Oh, panas banget kok. Oh, gending. Oh ya, kalau gending mas. Alah. Kepura apa ki? Bapak priwe dong kalau. Kalau gending oh, tuh maksudnya kalau gending iya, udah kalau gending sing putih bening. Apa bedane? Ya tadi dos. Lari dah. Kita benar apa dos? Aja tepatnya ini di singkirna itu loh. Aduh, awas ke pucuk sini teh gue. Ya, ngerti. Kok nyekel lagi tuh yang si anu Mas Kenang? Cuci ke sini. Mari capit main capit. Terus ngapa sih kok? Kok lagi ngapa? Anak kalau jengking gemeki. Dan jilat. Lambengnya lah mas. Jangan ya. Disit. Bahaya. Tapi wahai apa-apa. Kayak gigi yang ngalas. Bukan yang nulungi batin, malah nulungi kewane yuk. Udah nulungi kewane mbah. Terus udah. Nah, dia jepel kenyang. Ya paling memar ke kok mbok dengklang apa Kira racunnya termasuk golongan dia loh Mas Dek. Bahaya buku itu mas. kalau setahu saya sih warna hitam apa Enggak terlalu. nggak terlalu yang berbatu yang kecil yang Tapi kan warna Ramadan putih. itu mana lebay apa yo? Jajal itu tapi memang dengklangi mas. Cumurmu jajal dos. Buang dulu ya. Gua ngapa di dol kok? Nembok Scorpio yo. Scorpio. Alves sopir kayak lagu kayak. Jangan ya. Ini jago banyak anak lah. Ono banyak. Asam dan gue. Oke, eksplor ke bahayanya itu be. Kira orang bahaya ke priwe lah. Bahaya kita anu gelem dengklangi. Nak cara aku tak kirain ngentupe lambene gitu. Jadi Iya yo. Oh, bukan dinamiknya apa demek itu Eh. jilat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim. Kasih langkah mundur langkah kencot. Baik teman-teman, alhamdulillah pada sore hari ini kita berangkat eksplor lagi. Kita sengaja berangkat sore dikarenakan yang pertama memang harus ada banyak prepare yang dipersiapkan. Ya. Terus yang kedua mengingat cuaca di wilayah kami sedang curah hujannya sangat tinggi ya. Jadi setiap malam itu hujan terus. Jadi setidaknya nanti ketika kita sudah menyelesaikan beberapa pekerjaan baru hujan kan ya mending lah, nggak terlalu menghambat waktu yang harus kita kejar targetnya itu ya. Ya. Namun di sini kami hanya berempat ini ya. Ya, Mas kurang dua. Diki Mas Sogun nggak berangkat dikarenakan ya efek habis hujan-hujanan teman-teman ya. Biasa. Yang terpenting nanti sesuai dengan apa yang sudah diplanningkan oleh Pak Dharma Wulung, kita akan kejar satu persatu pekerjaannya. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur langkah. Lah, nuwun harus dengklang sih Muhammad. Wasiate tolong direken. Iya. Goblok iki kok miliarder kok. Goblok, betul. Oke, Lur, setiap jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu baru nonton video tim kasih karena tim kasih tidak merekomendasikan jenengan nonton sebelum sholat. Siapin cemilan dan makanan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, maaf. Kamu hidup tuh enggak sakit. Tuh aja lah, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Tuan Raja Wakil? Sepertinya pertemuan kita kali ini akan menjadi pertemuan yang terakhir manusia. Kita tidak bisa bekerja sama lagi, tidak bisa bertemu lagi. Saya benar-benar meminta maaf. Tentunya ini bukan kehendak saya. Ini karena keadaan yang memaksa saya harus seperti ini. Ada apa sebenarnya Tuan Raja Wakil? Kok tiba-tiba ada berita seperti ini? Ya, ini memang cukup mengagetkan untuk saya. Seperti ini. Setelah Nyai Konde membawa adik saya Warang Patara
pergi dalam keadaan seperti itu. Tidak berapa lama Nyai Konde itu datang ke kerajaan saya sendiri. Dia datang lalu berbicara dengan saya. Dia mengatakan untuk tidak mengikut campur urusannya, baik saya maupun dirimu. Kalaulah nantinya kita masih ikut campur ataupun membuat masalah di kehidupan Nyai Konde, dia mengancam bahwasanya adik saya Warang akan dibunuh. Astagfirullah. Di titik itu saya benar-benar bingung manusia. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, saya ingin melanjutkan kerjasama kita untuk mengalahkan Nyai Konde. Di sisi lain, keselamatan adik saya yang harus dipertaruhkan. Saya rela harus jauh. Kehidupan saya harus jauh dengan Warang Batara. Saya rela, saya ikhlas. Tetapi sungguh, untuk kehilangan adik saya belum ikhlas manusia. Saya belum berhasil untuk menyadarkannya sepenuhnya. Bahkan, Nyai Konde, dia memperlihatkan gambaran terhadap saya, kondisi dari Warang Batara sekarang. Selain belum diobati oleh Nyai Konde tentang kutukan itu, diperparah lagi. Adik saya Warang Batara sekarang dipasung di lehernya, sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat dengan duduk, hanya berdiri saja. Ada kayu dan rantai yang melingkar di lehernya. Maka dari itu saya memutuskan seperti ini. Saya mengatakan kepadamu, mungkin ini adalah terakhir kali kita bertemu dan bekerja sama. Saya sangat menghargai tentang hal itu, Tuan Raja. Ya, saya harap jika nanti saya bisa berhasil membereskan ini semua, saya minta tali persilaturahmi ini jangan sampai terputus. Pasti manusia. Mungkin kita tidak bertemu secara langsung, tatap muka. Tetapi, percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati kita manusia. Amin. Yang saya harapkan kita saling mendoakan agar kita di luar sana, walaupun terpisah jarak, kita saling mendoakan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah. Hanya itu yang saya sampaikan. Sebelumnya saya berterima kasih sekali. Saya senang bekerja sama dengan kalian. Saya berterima kasih manusia. Semoga keselamatan selalu melindungi jenengan, Tuan Raja. Ya, berikut juga dengan diri kalian. Semoga keselamatan juga menyertai kalian. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman, sudah saya duga ya, dengan dibawanya Warang Batara oleh Nyai Konde, pasti ada ancaman tersendiri yang memang sudah dipersiapkan. Itu memang benar-benar sudah dibuktikan dengan adanya Tuan Raja Wagis Batara sekarang disekat ya. Sekat ya. Atau dibatasi untuk bertemu dengan saya. Jika Tuan Raja Wagis kok ikut campur dalam urusan ini, yang menjadi ancaman Warang akan dibunuh. Itu luar biasa kejinya yang Konde, teman-teman ya. Dan juga dipasung itu loh Mas, motif pengancamannya benar-benar. Makin sungguh, pasung. Dia dipasung bulunya. Yuk kita ngabarkan berita ini ke saudara ya. Iya. Ini suara cengeng dipasung bulunya kok pasungnya kaki lah. Alah, ngeyel. Pasung cengelek kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dulu. Biasa kita menelusuri hutan di sore hari menjelang malam, malam tiba. Kalau Yang? menjelang malam itu. Sehat yang? Ya, Bang Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat yang. Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat. Namun kabar yang saya bawakan kayaknya kurang menyehatkan. wabarakatuh. Jangan menakutkan ya. Ya, bukan menakutkan, tapi memang adanya seperti ini. Saya tidak bisa berbohong pada kalian ya. Duduk, nanti saya beritahu. Ini yang pakai sihir anti nyamuk ya. Iya yang itu yang. Coba dolasi mbah. Dolasi gue. Enggak usah repot-repot. Duduk aja duduk. Dolasi. Ini mau pakai ini enggak, Rika? Tidak usah, tidak apa-apa. Yaudah. Ini lembut pegang. Saya sudah berjanji kan kepada kalian untuk mencari tahu tentang mantra sutra kepada teman saya. Teman saya ini lebih tua manusia. Saya memang sudah menanyakan tentang mantra sutra itu. Sahabat saya yang sudah eyang-eyang itu namanya Eyang Bonges. Ya mohon maaf. Eyang Bonges. Setitik. Bukan. Bonges itu mohon maaf karena dia memang giginya sedikit keluar. Jadi dia rada bonges namanya sebenarnya bagus, namanya Arya. Tapi karena giginya sedikit keluar, sama teman-temannya dipanggil Eyang Bonges. Dari kecil sampai dia tua itu jadi nama tua ya, itu namanya Bonges. Gitu. Ya, Berarti bukan Arya Bonges yang. bukan, memang namanya bagus Arya. Tapi apa namanya? Saya sudah menanyakan tentang mantra sutra yang Bonges. Ini bagaimana? Tentang mantra sutra, coba tolong jelaskan kepada saya sejelas-jelasnya. Saya sudah mendapatkan kejelasan dari Yang Bonges kan. Mantra sutra ternyata itu adalah sebuah mantra yang memiliki pakem sendiri. Pakem sendiri yang dimaksud itu setiap makhluk yang menanamkan mantra sutra terhadap makhluk lain itu dengan cara mereka masing-masing. Mantranya masing-masing yang. Mantranya, caranya, semuanya. Jadi nggak bisa. Ya. Jadi mantra sutra yang mengenai ke Warang Batara, tubuhnya Warang Batara itu memiliki pakemnya tersendiri. Dan makhluk lain itu sangat susah untuk melunturkan mantra sutra yang ada di dalam tubuhnya Warang. Berarti tidak ada yang bisa membuka kunciannya kecuali sang pemberi kunci. Betul. Sang pembuat kunci ya. Ya, kamu tahu sih susu kalau ditanam itu kan ada mitosnya, kalau bukan orang yang menanam yang melepaskan itu tidak mungkin akan keluar. Itu kan mitos ya. Sebenarnya bisa dikeluarkan oleh orang lain, tetapi yang ini tidak. Ini bukan mitos, bukan cerita belaka, tetapi ini kenyataan. Bahwasanya mantra sutra itu tergantung siapa yang menanam. Kalau yang menanamnya dia memiliki hati untuk membuka ataupun melepaskan mantra sutra yang ada dalam tubuhnya, dia nanti akan terbuka sendiri. Tetapi lain halnya kalau yang punya tidak mau melepaskan, lalu orang lain mencoba melepaskan, itu sangat mustahil untuk dilepaskan. Paham. Ada sandi tersendiri mungkin ya. Ya mungkin seperti itu. Lalu? Secara halusnya. Ya lalu saya tidak bisa mengobati Lagi pula ada kabar yang kurang mengenakan yang. Yang Kabar apa lagi? Sering datang kabar yang tidak mengenakan dari kalian. Ya memang terkadang dalam hidup ini itu perlu sesuatu yang tidak mengenakan sampai akhirnya nanti Menemukan yang enak-enak. iya iya. Benar. di kemudian hari ya kan. Viral. Ya, Ini orang-orang mabuk aja awalnya itu tidak enak. Tapi ketika Pahit, lama-lama enak. Kata siapa yang Dulu pas masih muda. oh ya Minumnya pahit, tapi udahannya kayak enak. mantan gitu. Iya. Ya apalagi Oh, sering bergaul sama yang wartaji ya. Jangan itu ya. Ya, saya punya pergaulan tersendiri. pergaulan bahasanya ya. Kabar apa yang tidak mengenakan?
Warang Batara sekarang sedang dipasung di leher ya. Loh. Dipasung bagaimana toh? Namanya dipasung itu lehernya dikasih kayak kayu ini yang gerak, ini cuma di leher tok. Tangannya kayak gini, ini dipasung yang. Ada rantainya. Ngaco ini. Yang namanya pasung itu ya di kaki. Woi, Ini pasung leher yang bro. Pasung di leher. Benar. tua kok. Jadi ceritanya gini ya. Tadi kakaknya si Warang Batara yang bernama Wagis Oke. Batara itu nemuin saya. Mungkin ini adalah pertemuan saya denganmu yang terakhir. Ya. Dikarenakan saya menginginkan adik saya si Warang Batara agar tetap hidup. Jika saya melanjutkan pertemuan ini selalu bertemu denganmu, saya sudah diancam bahwasanya jika ada kerjasama antara Wagis Batara dengan manusia, Warang Batara akan dibunuh. Nah, Loh. Ya berarti kalian kehilangan partner kerja satu orang ya kan. Ya, Padahal itu posisi dari si Wagis Batara itu sangat krusial, penting maksudnya. Ya toh? Iya benar. tapi ya katanya hilang satu tumbuh seribu ya. ya. Nah sekarang posisinya si Warang Batara itu dipasung di bagian leher dalam kondisi masih kejang-kejang seperti itu apa sudah disembuhkan? Kejang-kejangnya. Astagfirullah. Namanya kayak gitu kan kadang Kok ada ya orang makhluk yang kejamnya seperti Nyai Konde? yang lebih kejam juga ada. Apa ya nggak kasihan? Maksudnya dia kan suaminya toh? Ya, Warang suami- Batara kan suaminya Nyai ya Konde kan toh? bukan suami karena keinginan, bukan tapi cinta. suami karena kepentingan ya. Iya. Karena kepentingan tersendiri ya. Jadi beda. Bukan ibaratnya kayak gini yang 3 juta cinta sama cinta apa 50 juta tapi kepentingan yang Nah, itu yang gimana yang Iya saya paham. paham ya. paham yang lah belentos kayak gitu yang. Tapi kalau kata yang Bonges itu dia memberitahu bagaimana caranya. Ini jalan satu-satunya cara Ya. untuk mengobati apa yang terjadi kepada Warang Batara. Namun cara ini hampir sangat-sangat mustahil kalau saya katakan untuk dilakukan dan bisa menyembuhkan Warang Batara. Apa sih yang Mantra apapun itu, mantra sutra ataupun mantra apapun yang berefek tidak baik kepada tubuh, kepada siapapun yang terkena, itu pasti akan mengalir di peredaran darah. Ya. Oke. Jadi siapapun yang terkena mantra sutra, kalau mau disembuhkan, itu dia harus dikuras habis darahnya dan digantikan dengan darah yang baru. loh. Mau Ya itu makanya saya mengatakan itu sangat mustahil. modar yang. Ya bisa dilakukan asalkan itu benar-benar di tangan yang tepat. Misalnya kalau di duniamu itu dokter kan, Ya, dokter dokter. yang benar-benar ahli. Kalau di dunia saya tabib yang benar-benar sudah mumpuni dan benar-benar sudah terbiasa akan melakukan hal-hal yang mustahil. Tapi ya kalau memang kondisinya nggak lagi dalam pasungan sih mungkin bisa dipikirkan yang. Ya. Tapi kan postingan dari dipasung nyolong ngambil darahnya nggak mungkin bukan. Ya paling tidak kalian harus mengambilnya dulu dari tangannya si Konde. Nyai Konde. Seperti itu. Memang tidak ada cara lain manusia. Saya sudah coba rundingkan dengan yang Bonges, dengan yang lain yang memang sudah lebih tinggi dari saya. Hampir semuanya itu mengatakan seperti itu. Sebagian mengatakan tidak tahu caranya. Untuk mantra sutra itu satu-satunya jalan yang bisa kalian lakukan hanya seperti itu. Namun itu mustahil. Karena kita berpikir secara rasional saja. Ketika satu makhluk diambil darahnya semua, tidak ada hitungan detik dia pasti sudah mati kan, karena tidak ada darah untuk memompa udara ke dalam jantung ataupun apanya itu kan, hatinya. Tapi seperti ini mungkin ya.
untuk sementara waktu alangkah baiknya kan posisinya Warang pun dalam kondisi terpasung. Ya. Berarti kan Nyai Konde sudah memutuskan tidak menggunakan kekuatan Warang Batara lagi di dalam peperangannya, mungkin saja. Oh, berarti di sini posisinya imbang. Kamu sudah tidak memiliki satu orang untuk membantu dirimu. Iya. Di sana juga tidak bisa ada yang membantu. Benar. Sama-sama kehilangan kekuatan. Ya, ya mungkin saja itu kan baru dugaannya. Iya. Ya dengan adanya hal tersebut kan memang harus ada pemikiran baru lagi yang kira-kira kita harus persiapkan menjelang penyerbuan cepat yang sudah direncanakan oleh Pati Darmawunung. Oh iya. Lalu rencanamu apa untuk sementara ini? Kau sudah mendengar penjelasan dari saya. 2 hari lagi yang 2 hari lagi kenapa? kita melakukan sebuah Peperangan. ya penyerbuannya. Mau melakukan penyerbuan 2 hari lagi sementara. Ya sekarang kan baru Berarti hari Kamis, Jumat, Sabtu, berarti malam Minggu ya. malam minggu. Sudah dihitung-hitung itu ya. Parung itu yang malam minggu yang duel. Saya harus mempersiapkan sesuatu juga untuk membantu kalian. Itu dua urusan. Ya, paling tidak saya harus memberikan kalian senjata yang mungkin bisa kalian gunakan untuk dalam pertarungan tersebut. Ya besar kecilnya senjata itu pasti akan berguna di kancah peperangan kan seperti itu. Ya, tapi kan yang jadi pertanyaan apa jenengan punya kayak gitu loh. Loh, saya ahli sihir kok, bukannya saya sombong. Saya seperti ini saja ini keluar. Sombong. Ya kalau keluar kita nggak bisa pakainya karena itu sihir. Kalau bisa sih buat itu yang jalur sihir itu ya. Utang bang orang rampung ya. Kamu mengatakan utang saya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan lagi. Ini bukan berita yang apa tadi saya katakan. Apa perang? Bukan berita yang buat kalian menyesal ataupun menurunkan hati kalian, itu bukan. Ini berita yang membahagiakan. Bagaimana kira 6 bulan yang 6 bulan lagi itu lunas. Tapi kan Ya, nanti saya jelaskan. Tapi saya mau ambil ininya dulu. Ya, saya perlu. apa sihir kok kali ini kayak apa usah kuat kok. cocok teh bisa metu kamu fit kentir Kibung tua jadi bacot-bacot aku. yang gak mau anu keceplosan bang heran gitu loh. Ya, lain saja kalau penyihir hebat. Semoga Saya mengeluarkan benda seperti Iya. pohon itu sangat gampang. Kayaknya lur. Ini yang saya katakan membahagiakan dan saya ingat karena kamu mengatakan hutangnya dia. Jadi saya ingat. Ini saya membawakan serpihan permata Tundamani. Kan saya mengatakan ada serpihannya toh. Yang kemarin yang inti. Ya, yang kemarin yang saya berikan itu yang inti. Ini saya simpan dulu, saya jelaskan yang ini. Ya, boleh lihat nggak yang? Ya, monggo silakan. Ini Kecil-kecil serpihannya masih ada di tempat saya. Cuman ini saya mau menunjukkan dulu. Jadi seperti ini serpihannya. Coba yang dan lihat. Monggo silakan. Sama bagusnya dan sudah saya bentuk. Cuman itu memang ukurannya kecil. Untuk mata cincin, cincin dan anting bisa ya. anting bisa, Kalung. bisa. Oh, ini misalnya cincin. Ini memang bukan inti ya manusia, bukan inti dari permata Tundamani. Namun, walaupun ini dikatakan bukan inti, manfaatnya masih tetap ada. Ya. Tadi kamu mengatakan dia masih memiliki hutang di mana tadi? Bang. Bang itu nama orang. Tempat simpan pinjam. Oh, Tempat koperasi. oh iya. Bahkan untuk
transaksi uang tok. Nah, intinya siapapun yang mumet datangnya ke situ. Tapi nggak semua orang mumet bisa, mumet mabok ke situ ya. Nabung juga bisa ya. Nabung juga bisa. Ya. Oh iya paham saya. Tapi Ini mana ada hubungannya. mana kalau utang di situ biasanya itu misalkan pinjam 10.000 ya nyaurnya bisa 11.000 lah. 10.000 12.000 gitu. Ada upetinya lagi. Riba ya. Iya gitu namanya apa Mas? Riba ya itu. Riba itu namanya. Ini Utang nggak mubuk. batu ini saya bentuk, saya buat dari permata Cundamani. Memang ada masih ada manfaatnya. Dan ini bukan manfaat yang katakanlah dibuat bisa bikin kalian kebal atau itu bukan. Manfaatnya benar-benar bisa terasa, apalagi para pelaku riba. Tahu riba. Iya. Coba jelasin yang Iya, Ojak kamu gimana ya? itu pelaku riba. Saya korban justru dan yang. Jangan sekali-kali bermain dengan riba. Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang nyemplung di dunia riba, maka Allah akan memeranginya langsung. Perang. Tidak ada yang namanya orang usaha dengan modal karena riba itu akan sukses. Pasti akan menjumpai yang namanya bangkrut. Dan lebih menyakitkan lagi. Dan lebih menyakitkan lagi. Karena apa? Karena dia harus membayar uang yang dia pinjam beserta bunganya. Itu hadisnya sahih. Orang yang memakan uang riba ataupun menggunakan uang riba akan diperangi langsung oleh Gusti Allah. Alhamdulillah. Bukan lewat perantara malaikat, bukan lewat perantara nabi ataupun orang soleh, langsung dari Gusti Allah memerangi pelaku riba tersebut. Yang pertama saya nggak makan ya, yang berarti saya nggak diperangi. Yang kedua, perang sama makhluk ya jin benyong sih kalau kok Gusti Allah. Makan itu bukan berarti kamu pinjam lalu kamu belikan makanan terus kamu makan, bukan. Jadi kamu menggunakan uang hasil riba itu sudah dikatakan kamu menikmati ataupun memakan uang riba. Hati-hati. Adanya permata Cundamani ini manusia, saya sudah menyisipkan hisib ya kepada permata Cundamani walaupun ini serpihannya. Ya. Hisib ini itu untuk makhluk-makhluk ya manusia lah ya yang biasa hutang kan manusia. Yang martaji ya. Ya, yang martaji itu salah satunya yang bukan kalangan manusia tapi banyak hutang. Ini yang orang yang berkecimpung dengan riba ataupun masih menggunakan uang riba, kalau memegang mustika ini, mustika Cundamani serpihannya ini insya Allah itu akan perlahan-lahan terhindar dari Lunas ribanya. Walaupun kalian kan masih ingat memegang uang Sri Maharaja. iya, uang Sri Maharaja kan, Bibit uang. yang mana ketika syaratnya itu dilakukan kalian akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Ya. Maksudnya kayak dipermudah gitu kan. Tetapi percuma saja. Uang itu setahu saya tidak akan berfungsi dengan baik ketika sang pemegang ya. sang pemegang itu masih memiliki uang riba ataupun masih berkecimpung di dunia riba. Makanya ada yang berhasil, ada yang enggak. Kalian tanyakan saja ke yang berhasil, apakah mereka yang berhasil mendapatkan rezeki dari arah manapun setelah memegang uang Sri Maharaja itu bermain riba atau tidak? Pasti tidak ya. Pasti tidak. Saya berani jamin, bahkan jari saya dipotong lah kalau saya bohong. Grudil gue yang. Oh, bocok kok. Ya kamu pegang saja. Alah aku megang ora lunas ora lah malah nu Jaga. nafsu. Kamu punya uang Sri Maharaja ya toh? Punya. Nah, kamu nanti insya Allah perlahan-lahan uang yang kamu pinjam dari hasil riba itu perlahan-lahan akan
tersingkir dari hidupmu. Istri saya, anak saya, mertua saya nggak dikasih. Anak istrimu kan menjadi tanggung jawabmu toh. Ah, Ya nanti kamu yang akan mengurusi semua itu. Seperti itu. Jadi ya siapapun lah temanmu misalnya ya ada yang masih menggunakan riba, kamu Ingatkan ya. ingatkan. Syukur dia bisa memegang ini. Ya perlahan-lahan, lunas juga bukan berarti kamu megang terus semuanya jadi lunas. Pasti perlu usaha. Blok, Bos. kamu jangan goblokin saya nanti. Alah. Saya jadi miliarder malah. Mau pegang saja lunas. Si mau. Oh, jenengan juga. Ya enggak, tapi kan saya hutang akarnya benar-benar hutang dan tidak ada riba. Oh, lah saya nggak tahu itu loh. Ya, kamu tahu riba apa enggak sih? Nah, setahu saya riba itu orang luar kali itu. Kalau akarnya berhutang dan akan membayar hutang itu dengan jumlah yang dihutangkan, itu tidak masalah. Boleh, yang tidak boleh itu melupakan hutangnya ataupun menambahkan jumlah uang yang harus dibayarkan. Utang motor deh yang. Utang motor. Ini yang di Setelah motor. bangsa kami itu Ya kendaraan kalian itu, kan. Iya. kan kami tidak sanggup membayar secara Kontan. ini. Jadi ada sistem itu namanya cicilan. Itu setiap bulan. Kecil. Tapi kalau iya, Ya. cicil. Kalau memang sesuai dengan harga, kalau tidak dicicil tidak apa-apa. Tetapi kalau ada bunga di dalam cicilan yang kamu berikan, itu termasuknya riba. Nih, harganya misalnya 30 juta nih, fiction nih. Fiction, Tiger Fiction. Tahu Tiger Fiction? Mana ada Tiger itu Honda, Vision itu Yamaha. Goblok yang jelas kok yang Mbah. Iya, itu motor Fiction. Itu Iya, harga 30 juta. 30 juta. Saya cicil setiap bulan itu 400.000 dikali 18 bulan. Itu Setelah 8 temen. Temen. setelah 18 bulan itu 18 masih apa 30. 36 ya? Yes, yuk mas, ini yuk mas. Ya kalau misalnya 18 nggak mungkin 400.000 satu bulan, Nek. Lah, 4 juta mas udah loh. 4 juta. 4 juta. Kebanyakan riba. Lah iya. TV saya juga itu yang TV itu loh, televisi. Intinya kalau ada bunga ataupun memberatkan yang yang berhutang itu pasti riba. Yang mau tanya lagi tuh, apakah seringkali permasalahan dalam hidup itu sumbernya gara-gara riba yang? Bisa jadi. Jangan dianggap sepele masalah riba. Besar kecilnya kalau ada riba di dalam, ya riba tetap riba. Ya. Bisa saja adanya rezeki kalian terhambat itu memang karena ada uang riba di dalam hidup kalian. Walaupun kecil. Ya mau melawan Gusti Allah gimana sih? Nggak ada sejarahnya makhluk itu mengalahkan Tuhan kan? Iya iyalah. Tidak mungkin. Nah ini ada satu lagi kabar gembira. Apa itu yang? Kamu ingat perkataan saya yang permata biru, yang tadinya merah jadi biru? Ini saya sudah membawa. Itu inti tengahnya apa yang? Ini tengah, cuman ini kan kecil, nggak terlalu besar kan? Intinya, Pak. Wih, ini gila kejam. Ini benar-benar merah, terus besoknya saya buka, jadi warna biru cantik. Ya bener kayak warna relaks itu. Sama apa punya? Komen tuh. Menurutmu bagaimana? Ini saya masih meneliti. Ya bagus yang buat pajangan mah. Ini masih intinya manusia. Kali-kali jangan panggilnya manusia lah. Mau panggilnya siapa? Bro atau apa loh? Bro. Iya. Bro, BRO. Gini bro. Bro saja itu tadi bagus. Berarti itu seperti kerayang. Biar lanjutin yang lah. Marahin malah. Ini masih dalam Proses. saya masih meneliti. Sebenarnya perubahan merah menjadi biru ini disebabkan karena apa dan apakah manfaatnya hilang apakah malah bertambah ya. Jadi ini sementara saya hanya tunjukkan ke kalian. Oh iya yang nggak apa-apa. Nanti saya bawa lagi ya. Dan yang punya kalian juga harus diperiksa satu persatu dari yang kalian pegang kan ininya kan Pegang. otomatis sendamani kan Ya.
kalian periksa ataupun lihat, siapa tahu menjadi biru juga. Oh, ya. Siap yang. Nah ini rupiahnya buat saya bagaimana yang? Ya kamu bawa saja. Saya masih ada, tapi masih di tempat yang membuat Kayak bentuk. kum berapa, Pak? Ah, apa sih dikasih satu ini kok gumlang no. Oh, ketemu kok. Apa? Saya nggak tahu itu jumlahnya Ada berapa? berapa. Saya tadi nyimit saja dari Nyimit. buatnya. Gini yang, jika serpihan itu yang nggak usah disisa-sisain di sana loh, maksudnya kayak Bangik itu butuh Di foto ini. Bang Marcel itu nggak usah disisa-sisain di sana. Buat apa di sana? Masih dibentuk dangik. Ya sekali-kali bentukannya yang patung apa gambar macan. Bentuknya apa, kayak gambar apa. hampir sama itu ya, Mas ya. Yang cuma kecil-kecil. Yang lebih kecil. Warnanya Gimana bedanya ini yang membentuk? agak hitam ini ya yang. Ya, memang kalau yang di bagian luar intinya kan yang bagian tengah di dalam Itu kan. marah menyala. Iya. Jadinya seperti itu. Ini agak menghitam. Ya karena intinya sudah diambil sih. Oh iya ya. Tapi insya Allah memang masih ada manfaatnya kok. Hisip anti Iya, riba itu ya. Iya. Sudah saya sisipkan hisip di situ. Itu mau dibawa lagi sih. Dibawa lagi orang saya mau meneliti ini. Ya sudah. Kabarnya itu. Saya kabar membawa kabarnya lengkap. Ini buat saya. Ya kamu bawa saja lah. Ya matur nuwun yang. Kalau ada yang membutuhkannya, terserah kamu itu mau diapain. Doainnya itu lunas. Iya, saya doakan. Semoga orang-orang yang dekat dengan saya terbebas dari riba, Amin, amin. sehingga amin. tidak diperangi sama Gusti Allah. Terus satu lagi. Kasih lo pegangan. Pegang. Ampun ini nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tua kok. Sasar gitu. Hmm? Iya. Kita istirahat dulu teman-teman. Mau sholat asar terlebih dahulu. Kok ngasar apa kasar dong? Hah? Kasar apa kasar? Pam. Bedos. Iya maksudnya nyeluk apa ya? Rika itu nyeluk apa? Buyang mertas nyeluk. Woi. Mumpung kanam. Kasih ning Iya, tapi nyeluk apa ya? Jadi dokter. Oke, Mas. Kakinya, Mas. Iya yang mertas ini nyeluk apa? Nggak mau ngomong nyeluk. Orang jaluk ora. Terus sih. Iwe. Kok riket sih. Yang mertas Teka. datang. Tiba-tiba ini nyong jaluk, saya minta. Ngomong pokoknya. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Beres urusannya. Ya, kue. Aku Kenapa? Ya kue kebriwe. Kayak miki. Ya udah kelantang itu lagi kan selimusan iya, ya. aku mikir krungu kayong tombro terus nemoni kompro. Ya yang komplot. Nah. Ketemu sama saya yang. Ya wis diinformasina sing penting ya kowe. Subis. Nah. Ya temenan kowe aneh kowe. Maksudnya? Ya kabeh informasi kang tombro kowe memang jenanu A1 yang. satu apa? Pandit. Iya pokoknya temenan iku. Ya teman. Ya temenan. Ya sing intine ta iki. Kowe sih wis disampaikan iki. Lagi karinya ngarep nyampekna. Ya monggo yang. Ning buri-buri ki miki sedurung yang tombro metu. Ki mbok kayong bahas-bahas riba kowe karo aweh. Pecahan kowe nang. Ya. Oh, maksudnya jenengan kek yang Marta Cike saya minta uang riba. Maksudnya bahas masalah riba kowe kan kayong terbaik. Permata. Iki kakinya. Kenapa nih? Iya. Kowe nyong yan puto nang. Mbak. Aku tak pikir-pikir ki kayane yang nah. Kenang apa nyong kayak ki uripe. Kowe nu mau ning nah nukang riba. Oh, Rika sering utang ya gue. Iya. Kayak Termasuk petengan dia ki. Kan riba ki. hah? Riba petangannya siapa nih riba? Buat makhluk hamil karena riba. Ini tong kowe. Hamilnya Saroh. Kowe nu riba kowe. Ribanya apa sih? Lah kan sapa kae sing nyekel permata kowe. Kan kok ribane ilang. Mbok sapa ngerti wetengan kowe meko nyekel bajutan ratat cewek. Dudu salah nyong. Ora sida meteng. Astagfirullah. Konsep apa nih Mas? Anu yang Marta tadi paham apa enggak masalah riba itu yang seperti apa? Usah
ngajari, yo paham intinya bisa menghilangkan sesuatu sing anu kayak rugi. Lah karena lu wetangan dah anu ra kiye nganen. Membebankan ya yang Wetengane iki Kan riba, weteng riba wis. diri ka. Ya. Cauku ya. Lah kuwe sebab musabab iki mau-maune genanyong maune tau kecimpung ning riba nang. Utang ya. Iya. Mien nyong lagi. Lah pokoknya lagi ora apa-apa tak pikir maring carto. Carto. Balane nyong kowe ya nu wong duwe. Rentenir. Iya. Oh, Dadi nyili pira ya ngrolasi kowe. Oh, ada bunganya lagi. Iya. carto. 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 Sikute wonten preket siji. Kakeron cacat wong. Gunane kena nyekel duit besi kayak sih. Ya bener arane Sarto. Ngerti artine? Cari Arto. Ayam musabak kene iki. Kalau nyimpine duit bae. Tapi jangan sugih banget nang. Siku saya rintil. Oh, gede. Karang ampel. Karang apa? Sikute rintil. Ketot ngene banget nek nunggune nyomot duit penget tuh itu. Ngatoi duit ngempiti kiye. Catetan ya. Sarto. Kuwi nyatane anggap nyili ya. Baik. Ya, mungkin kalau yang masalah uangnya Sarto itu benar riba karena ada bunga yang harus dibayarkan. Tapi kalau masalah hamilnya sinetron bukan riba ya. Iya yang. Ikhtiar kan Odi. Memang Iya. kalau masalah anak dari mohon maaf hasil dari bukan menikah itu nanti kelahirannya itu pertama yang dirugikan itu jenengan si anak tidak bisa dinisbatkan kepada ayah. Berarti bukan bin Martaji melainkan bin Nedong. Netong. Nunggu siapa? Kakak. Semisalnya yang lahir nanti anak perempuan ketika dia sudah dewasa dan menikah tidak bisa diwalikan yang Martaji. Nah. Ngomong mbok siapa kuwi wetangan anu dari baik ke kok duduk. Allah. Orang biru. Oh, lihat ora jane kuwe. Udune enyong. Kayak Udune enyong sinengganang. Masya Allah. Engko njaluk kemarin kowe ya. Ya. Kok kali jaluk mari Mas Ganang langsung ngapa? Dan ikhlas nampak hiji. Ngapa? Setorannya sih pirang bulan maning. Kayak kalau dari Pak, pangan. Tepangan ya. Ya ngadep maringan. Ya nurut paling mah replika Mas. Cidok. Ih, gampang. Iya lho ora telu diampu banget iki lho. Malah akan riba. Tapi dulu. Kaki nek. Gede rebo. Dipangan sih. Ini. Yang itu disimpan yang. Masih mending botol malah enak. Ya nek nanti keluar ke bawah tai. Bukan tanggung jawab kami ya. Ribane kok tambah gede ngono. Apa gelem metu? Ora. Wah, ngarah. Ih, ngono diteni. Ya Allah. Ya wis mudah-mudahan Iya. apa sih Astagfirullah. tadi Ya. permasalahan nyong ya. Ke rampung-rampung mau dadi garing ngurusi. Medong. Tong kok. Dijabna wis. Pada legowo ora apa-apa jere. Gede gue pengen isi-isi gue tengah kempes ya Mas. Sore dewek ini. Peran-perannya marah dia kayak Dasarnya wetengan ora kena dumpet mah. Iya yang. Gampang. Wah, ini ya, ini oknum tidak bertanggung jawab ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bisa ana planningnya ke banget. Temblek singa kayak Martaji. Oke, mana ada sih? Mana berapa? Ya perut kehamilan ngono riba. Baik teman-teman. Kita lanjut. Apa bang? Bang. Yuk.